Tuan-tuan, puan-puan, kita perhati tadi kita sekarang ini sambut hari kelahiran Nabi ataupun sambut telur. Jangan kita ditipu oleh hawa nafsu. Nampak minta ampun, minta maaf. Tengah Al-Quran dibacakan ada yang sibuk mengurus telur. Baik. Jadi jangan sampai majelis menyambut hari kelahiran Nabi, tapi rupanya kita urus kita punya diri. Seram juga. Jadi mari insyaallah kita umat Islam kena bijak. Sebab musuh kita dalam diri kita, nafsu kita. Rasa-rasanya itu nafsu dah makan telur semua. Sekali balik tak dia makan. Saya semalam dibagi empat baldi. Sampai hari ini belum pun saya makan satu biji. Macam tiada pun makan telur itu. Tapi begitulah lebih kurang. Jadi atas perkara itu, sambutan Maulid Rasul hanya sekali dibuat dalam setahun. Mari kita sama-sama jangan sampai kita diperdayakan oleh hawa nafsu kita. Dan tadinya ada seorang kaum ibu yang saya dengar tadi mau ceramah dulu, kamu bagi telur. Cantik tak punya jawaban. Ceramah agama dulu. Sebab yang kita sambut kelahiran Nabi, bukan kita sambut nafsu kita mau makan telur. Tamam kan? Gurau sedikit dah. Jadi insyaallah jamaah kami, saudara-saudara kami yang ada di depan ini mesti bijak, mesti pintar punya. Telur boleh kita buat nanti di rumah di belakang hari. Tetapi hari karomah, masa yang kita gunakan pada hari ini pasti tidak akan kembali sampai dunia kiamat. Ya. Jadi kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu bergantung kepada niat kita. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa niatnya datang tadi sambut Maulid Rasul, membesarkan hari kelahiran Nabi, dia dapat pahala jihad. Tapi kalau sudah set di rumah, aku datang mau dapat duit dengan tanul itu, habis jadi dapat. Itu. Jadi insyaallah tahniah kepada Masjid Al-Muhajirin, tuan-tuan para imam, para IJK yang telah berusaha membuat program seumpama ini. Begitu juga tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang korban masa pada hari ini semata-mata ingin meraihkan hari kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mataharinya dunia. Jadi ini masih bukan imannya, belum lagi kita ceramah. Izinkan saya membaca sedikit puisi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1440 tahun yang silam sudah ada seorang insan yang mencintai kita semua. Bahkan saat itu kita semua yang ada pada hari ini belum lahir. Sebab 1444 tahun yang silam dia meminta maaf untuk kita atas segala dosa dan kesalahan kita. Dia tidak ingin apa-apa lagi selain keselamatan dan surga untuk kita semua. Dia memiliki istri, dia memiliki anak, dia memiliki sahabat yang memujanya. Tapi nama kita terus diulangkannya, disebut-sebutkannya dengan mengatakan wahai umatku, wahai umatku. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diraihkan, yang disambut hari kelahiran
manusia di seluruh dunia. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'idan fil jannah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi 'ashara salawat wa 'ashara sayyi'at wa 'ashara 'ala darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa qala Allah ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallahul azim. Sekali lagi yang dihormati tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, shaimin, shaimat, tuan-tuan, puan-puan, dalam majelis sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijri bagi tahun ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memimpin ummah dari alam kejahilan menuju ke alam yang terang benderang, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita renung sejenak kata Nabi, apabila kamu dapati kebun-kebun surga di dunia, maka hendaklah engkau nikmati kebun itu. Para sahabat bertanya, apakah kebun-kebun surga itu ya Rasul? Kata Nabi, hilal zikri al-majalisul ilm, yaitu majlis-majlis ilmu dan juga majlis-majlis zikir. Jadi ingatan kita bersama-sama, sekarang ini kita berada di taman-taman surga. Boleh? Biasanya kita di dunia, kita akan cari tempat berkelah, orang kata. Cari tempat di mana taman yang ada untuk mencari ketenangan. Dan biasanya orang akan tenang di tempat itu. Itu baru taman di dunia. Tetapi rupanya sekarang kita bukan berada di taman dunia, tetapi kita sedang berada di taman-taman surga. Adakah kita tak terasa tenang? Kalau kita tak terasa tenang, mungkin ada masalah dalam diri kita. Kalaupun kita tak terasa tenang, paksa diri untuk tenang. Kan begitu? Boleh ya? Korbankan sikit, mohon ampun, mohon maaf dari ujung rambut sampai ke ujung kaki bagi kita yang ada di dalam ini. Kalau boleh, urusan dunia kita tinggalkan dulu bersama-sama dengan seripat kita di luar. Jangan bawa masuk. Dan ketika kita berada dalam majelis ilmu macam begini, tuan-tuan, saudara-saudariku yang kuhormati dan kukasih dan seterusnya kusayangi, ketika kita berada dalam majelis ilmu macam begini dan kita tak tahu majelis mana, harap-harap majelis ini, malaikat tak henti-hentinya mendoakan kita. Yang sahihnya
Sebab Al-Quran sebut setiap diri kita ini ada 2 orang malaikat kiri kanan. Mananya 1 orang 2 malaikat. Jadi itu sudah jelas menunjukkan kepada kita lebih ramai malaikat pada hari ini daripada kita. Jadi kita malu malaikat kiri kanan itu. Nasib dia bukan diciptakan macam kita kalau tak terlambat katakan. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun kata Al-Quran. Malaikat kiraman sebelah kanan kamu, katibin sebelah kiri kamu, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka tahu apa yang kamu buat. Itu yang Allah Ta'ala abadikan dalam Al-Quran. Maknanya benda itu tak boleh diingkari. 2 malaikat kiri kanan. Lain lagi malaikat yang mendoakan kita. Tak kurang 70.000 malaikat bersusun-susun sampai ke atas Allah Ta'ala mendoakan kita yang hadir pada hari ini. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, wahai Tuhanku, ampuni dosa orang ini. Insyaallah bagi kita yang sudah panik, anak-anak belum dikira lah. Adakah kita berani mengatakan, oh saya tidak dosa? Ada. Saya tak berani kita dosa. Saya sendiri pun saya merasa terlalu banyak dosa. Tapi jangan kita ceritalah banyak dosa kita dengan orang lain. Kenapa saya kata begitu? Nabi kata sudah macam ini. Apa kata Nabi? Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu berdosa. Tiba-tiba kalau kita rasa tiada dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu, dia kena banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala pada hari ini malaikat doakan kita, Allahumma ighfir lahu wa Tuhanku, ampuni dosa orang itu. Allahumma arhamhu, wahai Tuhanku sayangi dan cintai orang ini. Inilah doa malaikat sampailah kita tinggalkan majelis ini. Jadi itulah sebabnya mohon maaf sangat-sangat kepada puan-puan. Saya pribadi yang ikut ceramah ini terlalu sayang dengan para kaum wanita. Sebab kalianlah lahirlah para nabi, para rasul di atas muka bumi. Jadi minta maaf tadi, ya, sebutkan saja dengan penuh kasih sayang. Tolong betulkan, bukan kita datang mengurus telur, tetapi kita meraihkan hari kelahiran Nabi kita. InsyaAllah telur itu boleh berlaku. Ya, Allah Ta'ala sudah atur rezeki kita. Demi Allah, rezeki tidak akan pernah salah tuannya sampai keturunan itu. Tapi nafsu ini memang lebar. Kita maaf ya, bukan kita membuka. Bila saya sebut tadi dengan kita punya share kita, semalam kita ada sambut di sebab 7. Allah Akbar. Bukan, kan kita sama-sama orang Islam, ya. Maksudnya bukan kita membuka, sebab itu majelis kita bersama-sama. Telurnya Masya Allah luar biasa. Mau 10 kak, 10 pokok itu pisang. Lain lagi dengan makanan-makanan yang ada di bawah. Apa yang terjadi? Mereka rebut yang mungkin duit di atas, habis terpijak makanan-makanan yang di bawah. Akhirnya bila kita tengok perkara itu mencacatkan majlis untuk kita sambut hari kebesaran Nabi, kita yang cacatkan. Jadi kita tak mau, sebab sekarang ini ada CCTV. Allah Ta'ala terekam ini, jadi nanti dikasih nampak. Nah, tengok wajah kita rupanya di sini. Itu dia, ya. Jadi itulah sebabnya kita sebut kita ini. Tapi insyaAllah, semoga benda itu tidak terjadi di sini. Ya, anak-anak muda kita, sabar insyaAllah, ya. Jadi kita sama-sama, ya Allah, atas nama majelis menyambut hari kebesaran dan kelahiranmu ya Rasul. Tetapi kami telah rusakkan majelis itu hanya disebabkan oleh makanan untuk jasad. Begitu insyaAllah. Oke, jadi kita teruskan. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah Ta'ala telah datangkan 313 para Rasul, 124.000 Nabi, 313 Rasul. Dan di antara yang 313 itu wajib diketahui oleh kita umat Islam sebanyak 25 Rasul. Kenapa wajib Ustaz? Sebab percaya beriman kepada Rasul adalah menjadi rukun iman yang keempat. Rukunnya iman 6 perkara, dengarlah kawan kami baca semua. Percaya pertama pada Allah yang Esa, percaya kedua pada malaikatnya, percaya ketiga pada kitab-kitabnya, percaya keempat pada rasul-rasulnya, percaya kelima pada hari kiamatnya, percaya keenam untung buruk dan baiknya. Maknanya kita percaya atau tidak nanti yang merisau, bukan. Jadi kita sekarang sedang berjuang dan berjuang. Baik. Jadi Allah Ta'ala telah utus 124.000 Nabi. Nabi maknanya adalah seorang lelaki pilihan Allah yang telah diberikan wahyu kepadanya, tapi tidak wajib disampaikan kepada kaumnya. Itu Nabi. Manakala Rasul pula ialah seorang lelaki pilihan Allah Ta'ala. Dia juga Nabi dan dia juga Rasul, yaitu diberikan wahyu kepadanya dan wajib disampaikan kepada umatnya ataupun kepada kaumnya. Itu biasanya. Jadi mungkin timbul persoalan, kenapa para Rasul yang 313 itu tidak disambut juga hari kelahirannya sebagaimana Nabi Muhammad? Sebab daripada 124.000 dengan 313 tadi, tiada seorang disambut hari kelahirannya, hanya Rasulullah saja. Apa bezanya? Tak adil kalau macam begitu. Contoh, bezanya ialah para Rasul yang 313 itu tadi selain Nabi Muhammad diutus hanya kepada kaumnya saja. Contohnya Nabi Musa dikhususkan tugasnya itu menyampaikan wahyu Allah kepada kaumnya, itu kaum Bani Israel saja. Nabi Nuh kepada kaum Nuh saja. Nabi Soleh kepada kaum Soleh saja. Nabi Adam kepada kaum Adam saja. Itu dia. Tetapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas arahan Allah, bukan dari kita. Apa kata Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang telah dibacakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Harap kita camkan, kita simpan dalam hati masing-masingnya ya. Kata Allah, aku tidak utus kekasihku yang bernama Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk membawa cinta dan kasih sayang untuk seluruh alam. Jadi semoga dengan kita sambut hari kelahiran Nabi pada hari ini, bergantung melalui ayat ini, semoga kita dapat hidup di atas dunia ini dengan penuh mahabbah, rasa saling hormat menghormati, harga menghargai, sayang menyayangi, cinta mencintai antara satu dengan yang lain karena Allah. Islam tidak pernah mengajarkan hidup kita dipentingkan diri tuan. Kalau kita buat macam begitu, maknanya kita buat kita sendiri. Masalah musibah besar itu. Diulang, Islam tidak pernah mengajarkan umatnya hidup pentingkan diri sendiri
Demi Allah, lahir pun kita tak pernah minta. Ketika kita lahir, mungkin kita lahir di tempat yang berbeza. Dengan kun fayakunnya Allah Ta'ala pertemukan, kumpulkan kita, di lestari. Semua itu adalah atas perancangan Allah Ta'ala. Mungkin kita merancang tahun lalu, Allah Ta'ala merancang sejak kita belum lahir. Siapa duluan? Allah yang mempertemukan kita. Maka jaga pertemuan itu, hargai pertemuan itu. Imam Al-Ghazali berkata dan juga termasuk Sayyidina Umar. Kenapa kita belum menghormati orang lebih tua? Jangan sampai yang muda semua ya. Kenapa? Pertama, kita diarahkan untuk menghormati orang lebih tua. Sebabnya, tolong dihayati. Yang pertama sekali, sebab dia duluan lahir. Bila dia duluan lahir, dia duluan menyembah Allah. Dia duluan berjalan mengabdikan diri di atas muka bumi ini. Manakala mungkin pada masa itu tidak belum lahir. Jadi supaya jangan ada usul si maci itu diubah. Masa itu pertama. Apa sebabnya? Sebab dia duluan dilahirkan di atas muka bumi ini. Siapa melahirkan dia? Allah Ta'ala. Bukan maknya kan? Maknya dipijak kalau kalian diarahkan ke melahirkan secara tadi. Allah yang melahirkan kita. Kalau boleh rasanya kau ibu tak mau melahirkan, kan? Dia tak mau rusak punya perut. Kalau boleh tiba-tiba sudah ada di sebelah anaknya, tapi boleh buat. Allah Ta'ala telah arahkan kau ibu untuk melahirkan seorang anak. Maka kau ibu itulah pahala kau ibu terlalu besar. Sehingga dikatakan surga itu di bawah tapak kaki ibu. Maksudnya kebaktian seorang anak kepada ibu. Oke, yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu menghormati orang lebih tua? Sebab kebiasaannya, tapi dia semestinya boleh. Kebiasaannya dan biasanya orang yang duluan lahir duluan meninggal dunia. Jangan sampai sudah meninggal apa buat diri orang sudah meninggal. Misalnya sudah meninggal. Masya Allah. Yang kedua faktanya, kenapa kita belum menghormati orang yang tua? Sebab biasanya yang duluan lahir duluan meninggal dunia. Yang paling bahaya, yang ketiga yang paling bahaya, hati-hati. Apa yang ketiga? Apa yang kita tanam itu yang kita tanam jagung mesti nanti jagung. Takkanlah tanam jagung di kelapa, mustahil. Maknanya bila kita buat baik pada mereka, yakinlah nanti anak-anak kita akan berbuat baik. Bila kita buat jahat, maknanya kita sudah hutang, sedia bayar. Sedia membayar. Jangan sampai pura-pura tak mau bayar. Mana boleh? Hutang. Maknanya ketika kita melakukan kebaikan kepadanya, maka insya Allah nanti keturunan kita akan melakukan kebaikan. Itulah pesanan Imam Al-Ghazali. Baik. Jadi daripada sekian nabi dan sekian rasul itu, kenapa hanya nabi yang Allah Ta'ala takdirkan, dirakikan hari kelahirannya? Sebab nabi diutus adalah untuk keseluruhan alam. Ya. Nabi diutus adalah untuk keseluruhan alam, dunia dan juga akhirat. Sedangkan para nabi, para rasul tadi hanya diutus Allah khusus untuk kaumnya semata-mata. Itu sebabnya. Ya. Itu sebabnya Nabi dirakikan terus. Dia punya hari kelahirannya oleh manusia di seluruh dunia dengan berbagai macam cara.
jadi atas perkara itu. Ya, kita orang Melayu tolong sangat-sangat ya, bukan salah itu telur ini adalah apa namanya ini dipanggil budaya ya, dipanggil budaya, tetapi jangan sampai budaya itu mencemarkan matlamat kita tujuan. Kita tolong sangat-sangat kepada kita semua ya, jaga adab kita ketika kita menyambut hari kelahiran Nabi kita. Baik, seterusnya ya, perlukah kita menyambut hari kelahiran Nabi untuk mendapatkan cinta kita kepada Rasulullah? Bukan lagi perlu, maksudnya cinta Rasulullah ya, sambutan itu harus wajib kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah cinta kita hanya di mulut? Nah itu masalah. Kalau cinta di mulut tak laku. Adakah kita sudah benar-benar cinta kepada Rasulullah? Maka hari inilah dalam majelis menyambut inilah kita tengok. Nanti kita akan sampaikan harap-harap benda itu ada pada diri kita. Kalau belum ada, selagi roh dan jasad masih bercantum, kenal berusaha. Diulang, jangan sampai cinta kita hanya setahun sekali ketika menyambut hari lahirnya. Baik, kata Allah dalam hadis qudsi, khalaqtuka li nafsi wa khalaqtu li syai'in. Hai Muhammad, kata Allah, aku ciptakan engkau adalah karena aku, kata Allah Ta'ala. Dan aku ciptakan tujuh utara langit dan bumi bersama seluruh isinya adalah disebabkan karena engkau. Jelas ya, teman-teman. Maknanya kalau Rasulullah tidak didatangkan dari dunia ini tiada, Leskan ini tiada, Masjid Muhajirin ini tiada, kita semua tiada, matahari bulan tiada, aras tiada. Maka daripada fakirlah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melahirkan kekasihnya yang bernama Muhammad, maka sebab itulah semoga kita dapat benar-benar mencintai Allah daripada jantung hati kita betul-betul. Maka perlulah kita perhatikan mengenal sirah Nabi. Oleh sebab itulah kita kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya, apa kata beliau? Barang siapa yang mengumpulkan orang Islam untuk menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengadakan ceramah agama, menyediakan makanan ataupun jamuan ataupun kebajikan, niscaya kata Imam Asy-Syafi'i, Allah akan membangkitkan orang itu bersama dengan para waliullah, bersama-sama dengan orang yang mati syahid dan orang-orang soleh, dan dia akan berada di dalam surga dengan penuh nikmat. Nah itu dia tuan-tuan. Maka alhamdulillah, mohon maaf ya, khasnya kepada saudara-saudara kita orang Bugis orang paham ini. Maka bila sebut melihat Rasul, masa Allah tahniah. Kemudian kata Nabi dalam hadis yang lain, barang siapa yang membelanjakan sedikit hartanya bagi meraihkan hari kebesaranku, maka aku akan memberikan syafaat padanya di hari kiamat, dan aku bersama-samanya di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit harta yang dibelanjakan tadi itu seolah-olah dia membelanjakan satu gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi atas perkara itu, saudara-saudari, tolong betulkan dunia, betulkan, ya. Dan alhamdulillah kalau boleh perbanyakkanlah sedekah dalam bulan macam begini. Dan pahala yang paling besar, ya, ketika kita menyedekahkan yang namanya makanan.
Kalau tuan-tuan perempuan sekali mungkin nanti istrinya ribut, digunanya bensin habis. Tapi kalau makanan masuk terus ke dalam jasad, jadi darahnya, jadi tulangnya, jadi tenaganya, jadi kekuatannya, digunakan lagi beribadah. Nah, sudah patutlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW jangankan makan besar, minum hanya segelas air sarbat, kata siapa? Air sarbat pada putih. Nabi tidak pernah sendiri, mesti panggil orang lain untuk jamaah. Jadi minta maaf kalau saya terangkan hanya lahir Nabi tahun begini, insya Allah itu kita boleh mencari sama-sama. Tetapi kita tengok sunnah, ya, ajaran ditinggalkan Rasulullah kepada kita bersama-sama. Itu dia, ya. Jadi begitulah fadilat atau kelebihan mengadakan sambutan Maulid Rasul ini. Dan yang seterusnya, ketika kita menyambut semata-mata niat menyambut hari kelahiran Nabi, dibacakan lagi selawat, insyaallah setiap hari kasih, ya. Dibacakan lagi sirah Nabi, dibacakan lagi selawat atas Nabi. Di antara kelebihannya ialah apabila mana-mana rumah, mana-mana masjid ataupun surau diadakan majelis serupa itu, maka majelis itu boleh yang pertama menghindarkan kemarau yang berkepanjangan, yang kedua menghindarkan kecelakaan, bala dan penderitaan di tempat itu, yang ketiga menjauhkan sifat benci, hasad, kejahatan dan kecurian. Yang kelima, memudahkan menjawab soalan mungkar dan nakir apabila kita mati. Kemudian yang keenam, ditempatkan bersama-sama dengan orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan melimpahkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang mengadakan majelis itu. Malaikat-malaikat melindungi ahli-ahli karya di tempat itu. Malaikat-malaikat yang berpangkat besar seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat maut mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang berusaha mengadakan sambutan Maulidur Rasul. Maka tak rugi kita hari ini, saat ini, korban sedikit masa sedikit dengan mengharapkan itu tadi apa balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Boleh sambung lagi? Jadi tuan-tuan sedia mendengar. Oke, kita dengar dalam satu hadis yang sahih. Ini memang kita sama-sama ayatnya, tuan-tuan. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kamu, kata Nabi, hatta akuna, sehinggalah aku, kata Nabi, ahabba ilaih, lebih kau cintai. Aku siapa? Rasulullah, bukan saya. Sehinggalah kita mencintai Rasulullah lebih biwalihi, lebih kita sayang daripada ibu bapak kita. Ringan tak? Tepuk kan? Apalagi kalau namanya cinta pura-pura, memang tak laku. Ini berat itu hadismu. Tidak sempurna iman seorang kamu kalau engkau tidak mencintai aku, kata Nabi, lebih kau cintai daripada ibu bapak kamu, anak-anak kamu dan seluruh manusia. Dan rasa-rasanya benda ini adalah sangat jauh dengan diri kita. Yang paling kita cinta siapa? Dunia kita. Bertentangan saudara. Baik, insyaallah bila Allah Ta'ala akan hidayah, insyaallah semoga kita boleh buat. Ya, sebab iman ini hati yang tak boleh kita agak-agak ini, mana boleh, bukan kerja kita. Kita tak tahu, jangan sampai kita tengok yang begitu itu takut imannya lebih. Beriman di dalam.
Itu dia ya. Oke, baik. Ada 4 tanda cinta kita kepada Rasulullah. Harap-harap yang 4 ini ada sama kita bersama-sama, dan harap-harap keberkatan majelis ini Allah Ta'ala campakkan 4 sifat itu pada diri kita. Yang pertama, mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah. Itu dia yang pertama. Contoh ya. Salah satu contoh kita ini. Kata Nabi dalam hadis, kunu kaliyadaini wala takunu kaluzunaini. Kata Nabi, bina kekuatan, bina persaudaraan kamu, bina ukhuwah kamu, sebagaimana kuatnya persaudaraan ukhuwah antara tangan kiri dan tangan kamu, tangan kanan kamu. Nabi tak pernah kata bina persatuan kamu sebagaimana dua tangan kawan kamu, tetapi Nabi kata bina persatuan kamu sebagaimana dua tangan kiri kanan kamu. Coba kita angkat tangan kita tuan-tuan. Pernahkah kita dengar tangan kiri tak pernah puas hati dengan tangan kanan? Tak pernah. Pernahkah mereka beradu tangan kanan dengan tangan kiri? Tak pernah. Pernahkah tangan kanan merasa lebih mulia dengan tangan kiri? Begitu juga sebaliknya? Tak pernah. Punya hebat, ya, pesanan Rasulullah kepada kita. Maka ini perlu diperjuangkan demi cinta kita. Maka kalau boleh, buang sifat-sifat yang menyebabkan antara kita dengan kita tak pernah. Kenapa buang? Kenapa buang? Kita kena usaha melawannya. Jangan sampai lisan kita mengaku cinta kepada Nabi, yang Nabi Allah itu aku tak mau. Ikut engkau sejarah ya Rasul. Mana boleh? Itu dia. Ya, tangan kiri dengan tangan kanan sentiasa bekerja sama. Walaupun tidak ada kerja yang tidak seberapa baik, tangan kanan kata wahai saudara tangan kiri, kau pegang itu siapa? Oke bos, kata tangan kiri apa? Ketika menyuap makanan pula, wahai tangan kanan kata tangan kiri, yang menyuap itu engkau lebih layak. Maka tangan kanan pun menyuap makanan ke dalam perut kita. Mereka sentiasa bekerja sama dan saling menghargai saling menyayangi. Cukup dengan itu saja? Tak cukup. Dalil kuat Al-Quran kata apa? Perlu kita ada sifat ta'awun, ada 3 tak. Ya. Pertama dipanggil ta'awun, yang kedua dipanggil tafawun, dan yang ketiga dipanggil ta'awun. Wajib kita perjuangkan ini dalam hidup ini, bukan main-main. Pertama ta'awun, jelas ayat Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am kalau tidak silap. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Itu saya sebut tadi ta'awun. Ayuhan nas, kata Allah. Sekalian manusia. Siapa kata? Allah kan? Allah. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami Allah Ta'ala telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Yang mencipta mengakui macam begitu dan memahami. Wa ja'alnakum syu'uban, dan kami telah ciptakan kau berbagai macam suku kaum. Tuh, hebatnya Allah Ta'ala. Jadi kita bersyukur Allah Ta'ala melahirkan kita mungkin daripada suku ini. Jangan sampai menyesal. Allah punya kerja. Jangan sampai kenapa Bapak daripada suku ini. Nah, habis. Ya, bukan kerja Bapak, itu kerja Allah Ta'ala. Wa ja'alnakum syu'uban, untuk apa? Lita'arafu, untuk engkau saling kenal, saling ramah mesra antara satu dengan yang lain. Baik, puan-puan. Ya, apa tujuan Allah Ta'ala
takdirkan ciptakan kita macam begitu, sebab kita tak boleh hidup di atas dunia ini tanpa orang lain. Tak boleh dilahirkan oleh orang lain. Betul? Betul kan itu? Betul kan? Bukan dilahirkan diri kita sendiri. Dilahirkan oleh orang lain, dibagi nama oleh orang lain, dibagi ilmu oleh orang lain, dibagi pangkat oleh orang lain, dibagi harta dari orang lain. Habis cerita, bila roh sudah keluar, dimandikan oleh orang lain, dikafankan oleh orang lain, dihantar ke kubur oleh orang lain, ditanam oleh orang lain, dibacakan talqin oleh orang lain, dan kita tidak tahu siapa yang akan urus pada itu. Bimbang-bimbang, takutnya orang yang paling kita tidak suka itu pada yang urus. Nah, habis. Itu dia. Ya, dan jelasnya sebagai fakta ya. Kita tengok siapa sih yang kita duduk sekarang. Berdirinya masjid ini mesti ada tukangnya yang bakar. Betul? Tukang bakar tak cukup, mesti ada simen. Rasa-rasanya juga kalau simen saja tidak pasir, mungkin tak berdiri masjid ini. Mau ada pasir. Kalau pasir saja guna juga tidak simen, nah habislah. Tak berdiri di masjid ini. Ada pasirnya, ada simennya. Cukup tak cukup? Mau ada air, cukup kena seimbang itu yang kita dengar. Pasir dengan simen mesti seimbang, dengan airnya kena seimbang. Cukup, tak cukup, mau ada besi juga. Lengkap sudah, simen ada, pasir ada, besi ada, tukang tiada. Tak jadi. Maknanya begitu juga kehidupan kita antara satu dengan satu adalah tetap saling memerlukan. Tak percaya, jangan kita tengok mungkin bangunan jauh, tengok badan kita. Yang dipanggil nama kita. Sebagai contoh, saya tadi dipanggil mutola'ah. Saya berjalan begini dan kemari bukan nama saya, tetapi kerjasama daripada kaki kena memainkan peranan. Walaupun kita bawa kereta, mesti kena tunggal biar kena tekan brake, kaki kena peranan. Kadang kita guna tangan ini tekan brake, habis itu kereta itu. Maknanya kaki memainkan peranan, tangan pegang steering, cukup. Mata kena kelewat, kalau mata tidur habis dirangka semua. Masya Allah, hebat. Punya hebat. Bila kita ayat ya Allah, kita betul-betul manusia tak pandai bersyukur kepada Allah. Banyak betul. Kita tidak akan boleh hidup walaupun sesaat tanpa Allah Ta'ala memberikan rezekinya kepada kita. Tapi kita selalu mementingkan diri sebenarnya. Oke, ada sudah tadi semua. Kita lupa ada makhluk yang sangat berharga ketika kita bawa motor ataupun kereta. Lengkap sudah semua. Bayangkan macam kami daripada 16 tadi. Kalau angin tiada dalam kereta, saya tak sanggup bawa kereta kembali. Tiada anginnya, beranak pun begitu. Maka angin itu adalah percuma dari para orang. Free. Kalau minyak kena bayar, tapi kalau angin, oke, terima kasih ya. Disediakan kami dulu, kita maaf saja sepuas hati. Tetapi rupanya angin itu lebih berharga. Angin itu beri yang telah berikan kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita tidak begitu melihatnya, tidak begitu menghargai. Maka semoga kita semua menjadi hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar ya tuan-tuan. Allah, kita harapkan doa daripada malaikat. Kita korbankan sedikit. Nabi punya pengorbanan, masa Allah malu kita berbanding dengan pengorbanan. Sangat kita malu. Boleh ya? Subhanallah. Saya paham sebab ada dalam satu hadis saja
Apabila kita berada dalam majelis ilmu begini, buat pikir setan itu senang tak? Tidak senang. Enggak begitu setan itu. Rupanya dalam majelis macam begini, teman tahu apa dia bawa? Setan memasang 4 perangkap. 4 kan? Lebih kurang, kalau bukan 4, 3. Ya, itu hadis Ustaz. Ya, hadis. Mungkin hadis itu hadis apa? Oke, kalau kita ragu itu hadis, kita tengok Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Lagi jelas. Nah, kalau Al-Quran jangan sampai ada keraguan. Lebih kurang juga maknanya dengan hadis ini, tapi kita sampaikan hadisnya dulu lah. Apabila anak Adam itu berada dalam majelis ilmu, apalagi namanya Maulid Rasul, ada lagi telur, ada lagi apa? Ada lagi jamuan. Wah, rupanya setan peluang besar ini. Apa dia bawa? Yang pertama dia bawa jarum. Ini hadis nih. Untuk apa jarum itu? Dicucuk-cucuknya di punggung kita. Bila yang kurang kekuatannya, asik-asik dulu begini. Lambat ini ceramahin. Bila habis ini. Bila itu belum tiba. Lambat betul bang. Tapi ketika minum segelas kopi depan TV, 4 jam habis-habis. Saya begini. Ya, apalagi kalau tengok benda-benda yang tak dalam telepon itu. Subhanallah. Tapi dalam begini, jangan tuan-tuan rasa lepas. Setan mengintip. Dikata disebutkan jarum di situ. Akhirnya dulu tak boleh dulu tenang. Begitu, lambat pak. Cakap apa sulit? Bila itu belum tiba. Tapi bagi yang kita paham, yang kita sambut adalah orang yang sangat berjasa dengan kita. Patah itu jarum itu. Majelis ini hanya setahun sekali, tahun depan belum tahu sama ada kita masih di sini, pindah tempat kerja ataupun pindah buat selama-lamanya. Saya boleh jamin. Sama ada kita tiada di sini, pindah tempat kerja ataupun dipindahkan buat selama-lamanya. Kemana itu? Ke Barsal itu. Maka kita lawat. Tuan-tuan tempat kita di khalifah bangsa tinggi pangkatnya. Jadi perlu bijak dipikir. Itu. Oke, dia sudah gunakan jarum tadi tak. Rupanya yang di jarum itu orang yang kuat imannya, patah di jarum. Dia pengaruh kepada bosnya. Bos, repot. Kenapa? Wah, kuat betul-betul orang itu patah di jarum. Ditampar dia. Kopi balik, guna lagi senjata yang lain. Rahmat lagi yang setan. Apa lagi dia bawa? Dia bawa biju. Sama ya tuan-tuan, bukan di coba tempat itu lain. Ya, biju itu daripada mana? Dia ambil daripada orang yang kencing berdiri tidak baca doa, yang membuang najis tidak baca doa, tidak minum gosok-gosok itu bibir kita. Tengok jatuh sih. Setan ini jahat. Dipasangnya gincu di bibir. Akhirnya yang ceramah bercakap, yang mendengar lebih kuat lagi suaranya. Berarti sudah ceramah, baru berhenti. Masya Allah. Tapi insyaallah alhamdulillah, saudara-saudara kita, saudara kita yang ada di desa ini orangnya hebat-hebat. Belum ada kita dengar khasnya kaum ibu kalau anak-anak biasa ini. Belum ada kita dengar yang bercerita memberikan luar untuk kita sampaikan risalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka bila dia pasang hijau, tak juga melekat, repot lagi, kena tampar lagi. Guna lagi senjata lain, kata bosnya. Apa senjata ketiga dia bawa? Dia bawa celah. Oh, 3 ya. Dia bawa celah. Bila dia pasang celahnya bagi yang kurang kekuatan bodi, ini tapi ini bagus sedikit. Dia diam. Lama-lama balik-balik. Katanya begini.
tidur rupanya dia. Woi cepat tidur kalau mengiris begini. Dan kita rasakan benda itu. Tuan-tuan, kita dulu dalam jenis ilmu memang perkara yang cepat untuk membosankan. Kita rasa, tetapi insyaAllah semoga kita dapat melawan semua perkara-perkara yang digunakan sebagai perangkap oleh setan, menjauhkan diri kita daripada mendapat pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, yang kedua sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, yang kedua membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita itu tak betul. Jangan. Ya. Kemudian yang ketiga menjauhi apa yang dilarang. Jadi semoga kita dapat perkara ini. Kemudian yang keempat beribadah dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh? Sudah dah? Sekejap lagi ya. Kemudian kenapa kita perlu cinta kepada Rasulullah? Ini perlu kita hayati. Semua untuk keuntungan kita. Tolong dihayati. Kenapa kita perlu cinta kepada Rasulullah? Sebabnya ialah syarat untuk diterima segala amal ibadah kita. Boleh? Kenapa kita perlu cinta kepada Rasulullah? Sebab syarat untuk diterima segala amal ibadah. Dan bila kita tinggalkan dunia ini, 3 perkara yang mengiringi mayat kita wajib terjadi. Ya wajib. Sebab meninggal itu wajib. Tapi mudah-mudahan jangan dilakukan. Semoga Allah telah panjangkan umur kita bersama-sama. Kalau ada antara tuan-tuan perempuan atau perempuan lah, jangan sampai di belakang. Itu kata kita. Baik, 3 perkara yang mengiringi jenazah kita. Yang 2 ini palsu, 2 palsu, 1 setia. Tolong diayati. Jadi atas perkara itu jangan sampai kita terpedaya oleh yang palsu, sampai kita lupa menyediakan yang setia. Kenapa Ustaz perlu sampaikan perkara ini? Sebab sekarang ini kita berjalan menuju kepada kematian kita masing-masing. Maka sebelum Allah Ta'ala jemput ajal kita perlu tahu benda ini. Yang mana palsu, yang mana setia. Nah, kalau kita sudah tahu, kita buat juga, itu lain cerita. Baik. Kata Nabi, apabila mati anak Adam, ada 3 perkara yang mengiringi mayatnya. Apabila mati. Apa yang 3 itu? Ahluhu, ahli keluarganya. Wa maluhu, hartanya. Wa amaluhu, yaitu amal soleh. Ahluhu, ahli keluarganya tak setia. Ini boleh? Walaupun contohnya ketika dalam bercinta, ini yang dimaksud yang dalam bercinta, yang sedang bercinta, tengah asik bercinta, wow. Tadi kunci orang kata rasa coklat. Janji yang luar biasa. Ngam-ngam pula berjanji, disaksikan oleh hujan yang renyai-renyai. Kebetulan tidak bawa payung, akhirnya ambil daun pisang sebagai payung. Berjanji di bawah pokok di bawah tiang listrik. Kata yang lelaki, demi cintaku kepadamu ya, aku berjanji sebelum semati dengan kau. Luar biasa. Begitu juga sebaliknya yang laki lebih pintar. Demi cintaku kepadamu 10 kali lipat janji itu tadi kepadamu. Aku janji itu. Aku rela hidup semati. Pendek pada menikahlah. Akhirnya yang perempuan contoh meninggal, yang lelaki
mata kanannya tuh ya Allah sedihnya, tetapi mata kirinya besok siapa bakal gantinya. Masa ya besok siapa sudah gantinya katanya, padahal sudah janji. Begitu juga sebaliknya, maka itulah kita nampak memang benar benda itu adalah palsu. Buktinya mana dia mau meninggal sama-sama, dia tak mau balik, dia siap saja dibuktikan, takut dia pulang menangis mungkin dalam seminggu sebulan, lepas itu hak dia. Maksud kita jelas kata Nabi benda ini adalah palsu, tidak setia. Begitu juga dengan hartanya, berhabis mengumpulkan harta itu, ya menyiapkan begitu begini, tetapi ketika sudah meninggal dunia, maka harta itu juga akan menjadi waris kepada ahli keluarga. Nah, bayangkan asbab yang pertama dan yang kedua itu tadi, sampai kita lupa menyiapkan bekalan yang kita bawa balik, apa akan jadi dengan nasib kita berdua? Tak sempat sholat, tak dibuat, hubungan dengan sesama manusia retak, hancur, berkepit-kepit. Gibah berjalan terus, hasad diri paci dengki jalan terus, disebabkan oleh dua perkara tadi. Di mana hati kita sebagai seorang Islam yang mengaku cinta kepada Rasulullah? Jadi semoga majelis kita pada hari ini dapat menyentuh hati kita untuk balik ke pangkal jalan. Mau jadi kaya, teruskan kenal jadi orang kaya, gunakan kekuatan kelebihan yang ada, tapi jangan kita lupa amal soleh kita sebagai tikar kita di barzakh masing-masing. Ya, terlalu berat resiko, sebab Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Qasas ayat 109 atau 62, ya, apa kata Allah Ta'ala di situ? Sehari di dunia, sehari di akhirat menyamai 1000 tahun di dunia. Coba tuan, sehari di akhirat lamanya itu menyamai 1000 tahun di dunia. Siapa yang boleh hidup 1000 tahun di dunia ini? 100 pun payah. Maka hidup ini adalah sementara. Ya, kalau boleh kita share pada diri kita masing-masing, walau melakukan apa semangat kita, imani betul-betul hidup ini sementara. Sakit sementara, senang sementara, susah sementara, sehat sementara, sebagaimana siang pun sementara, tidak lagi petang, patut tukar beli siang, begitu sementara semua. Itulah namanya dunia. Jadi jangan sampai benda yang sementara seolah-olah kita jadikan tempat ini tempat yang kekal. Siapa salah? Jangan salah. Terang-terang Allah sebut sebentar, kita buat benda itu seolah-olah yang kekal, sampai kita tak sempat beribadah, tak sempat sedekah, tak sempat menghadirkan diri dalam majelis ilmu untuk kita terima penerangan Allah Ta'ala, penerangan dari Rasulullah. Sebenarnya kita mau apa? Boleh sambung sedikit. Mari kita hayati pesanan Imam Hasan Al-Basri. Ada yang mengatakan pesanan ini adalah daripada Luqmanul Hakim. Tuan-tuan jangan lupa ya, dan tolong sampaikan. Jadi aku tak mau nanti dituntut di umur kiamat. Bila kita sampaikan, tolong disampaikan. Agama ini perlu disampaikan. Dan alhamdulillah di sini juga ramai jemaah daripada tabligh kita. Teruskan dengar apa yang mereka sampaikan. Apa pesanan Imam Hasan Al-Basri? Kita lihat ya, modal yang terbesar. Maknanya kalau sudah terbesar itu tiada dia mengatasinya. Modal yang termahal, kalau sudah termahal tiada dia lebih mahal.
dia adalah umur kita. Umur. Dan kita tak mau jual. Dan tidak seorang pun yang sanggup beli. Dan memang tak boleh beli. Umur kita adalah modal yang termahal, yang terbesar. Apa telah kita beli dengan umur yang Allah berikan? Itu masing-masing kita beli. Benda apa yang telah kita beli? Adakah benda yang berfaedah ataupun sebaliknya? Umur itu bukan macam telepon ini, boleh kita bawa ke sana, nanti kita buka. Umur itu berjalan terus, umur kita yang tadi habis tidak akan patah balik, habis sudah itu, lenyap sudah, mereka sudah tulis. Itulah namanya umur. Alhamdulillah, daripada jam 8 tadi, alhamdulillah kita telah memanfaatkan umur kita pada ini sangat berharga. Sebab kita berada dalam majelis ilmu, tetapi umur kita terlalu kemana kita? Yang kedua, rezeki, ya, rezeki yang termahal, rezeki yang terbesar yang Allah Taala berikan kepada kita ialah kesehatan kita. Hargai namanya sehat. Insya Allah mungkin kita semua sudah diuji dengan sakit. Apa kita rasakan sakit? Lain. Apalagi kalau kita di hospital. Hospital lawak, tapi balik-balik kita mulai keluar. Sebab tak seronok di dalam bersama-sama dengan orang sakit. Tanyalah orang yang duduk di hospital. Jangan sebut hospital. Kita sendiri semua saja. Balik-balik akses buang ingus, akses buang ingus, hilang. Tak seronok. Apalagi kita makan yang manis jadi baik semua, kawan. Maka rupanya rezeki yang termahal yang telah berikan kepada kita adalah kesehatan. Insya Allah kita boleh hadir pada hari ini disebabkan badan kita sehat. Rasanya kalau kita masuk ICU mungkin kita tak dapat hadir pada hari ini. Hargai namanya kesehatan, hargai namanya modal umur itu tadi. Sebab kalau Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala tak tanya balik nanti tak apa. Nanti Allah Ta'ala akan tanya balik. Mau kita memberi di situ rekaman, boleh jadi saksi. Rekaman kita saat ditayangkan balik. Mau kita tabung ke mana? Ditayang balik kita punya. Kecuali kalau kita sudah bertobat berdoa, maka tidak ditayang boleh. Jadi semoga dengan majelis ini Allah Ta'ala hapuskan segala dosa-dosa kita dan jangan sampai ditayang kita punya keaiban-keaiban yang telah kita lalui. Amin. Amin. Dan yang ketiga, ini baru disebut harta. Tadi modal, rezeki. Harta yang termahal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ialah iman dan takwa. Dengan iman dan takwa itulah Allah pilih kita hadir pada hari ini. Dan semoga kita berjaya mendapatkan sifat takwa itu. Sebab orang yang balik membawa takwa disediakan surga Firdaus untuknya. Dan sekecil-kecil surga, luasnya antara langit dengan bumi. Bukan luas macam ini, kecil ini. Itu dia. Jadi benda ini perlu kita risau sebab kita tak mau balik, wajib balik. Kalau ada boleh tak balik kan siap. Tak payah kita buat begini seperti begini. Nanti dulu apa aku belum bersedia, tambah lagi 20 tahun. Okey, kan senang. Tapi pengidat yang ajaru kata Allah, la yastakhiruna sa'a. Allah tidak akan majukan umur kita untuk sesaat. Dan Allah juga tidak akan mustahilkan umur kita untuk sesaat. Dan itulah modal yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita yakin habis modal, apa jadi tuan? Selesailah kita. Tidak diizin sudah kita berada di kampung ini kalau sudah habis modal. Insya Allah hari jemaah akan gadikan kita kubur balik.
Bahkan lambat sedikit lambat itu orang lagi kubur itu. Tengok. Terus tentukan nama jadi mayat, bukan lagi jadi panggil bos pacik kancing ke siapa. Dan benda ini wajib akan terjadi pada bila-bila masa, dan benda itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh satu lagi? Tambah lagi. Oke, kita teruskan lagi sedikit. Ya. Kenapa kita perlu cinta kepada Rasulullah? Yang kedua, sebab Rasulullah adalah sebagai ikutan, sebagai teladan kepada kita. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah dalam Al-Qur'an, ya, sungguh pada diri Nabi Muhammad itu adalah ikutan contoh yang terbaik. Kemudian yang keempat, ya, yang ketiga adalah Rasulullah sebagai contoh akhlak yang terbaik. Mari kita tengok, harap-harap kita boleh ikut walaupun tidak sebelumnya, tapi mudah-mudahan boleh sebelumnya. Boleh kita sebut contoh daripada Rasulullah kita. Tuan-tuan, puan-puan, ketika Islam baru sampai di Mekah Al-Mukarramah, setiap waktu Nabi akan berangkat menunaikan dakwahnya. Dia lipas di satu jalan. Rupa-rupanya ada satu keluarga di dalam satu rumah yang sangat benci dengan Rasulullah. Apa dia buat? Bila dia tahu Muhammad bin Bas akan ambil air hujan berikannya, disiramnya Rasulullah daripada atas, mati Rasulullah basah kuyup. Sekali kan, setiap lipas, tengoknya lagi lipas, ambil lagi. Bahkan mereka menggunakan najis, siram lagi dengan air apa yang najis kepada Nabi, basah kuyup lagi Nabi. Para Nabi biasa punya pakaian jubah putih warna biru. Bayangkan disiram dengan cucian. Kita pun tengok anak Nabi. Akhirnya tiba, sudah 3 hari Rasulullah tak kena cuci tak kena siram. Maka Rasulullah bertanya kepada keluarga di tempat ini, wahai saudaraku, mana sahabatku tuan? Sahabat yang mana ya Rasul? Itu yang selalu menyiram dengan aku. Masya Allah tuan-tuan, bukan Nabi kata mana musuhku itu? Tidak, mana sahabatku itu yang selalu menyiram aku dengan cucian pinggan itu. Baru Nabi dapat, oh ya Rasul, orang itu sudah 3 hari jatuh sakit. Kalau kita mungkin, alhamdulillah, moga-moga lah panjang umur pendek nafas. Ya, betul itu. Sebab kerjanya macam itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Bila Rasulullah bilang, ya Rasul, orang itu sudah diserang sakit 3 hari ya Rasul. Gelisah Nabi balik ke rumah istrinya Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, masih adakah gulai kambing tadi? Kebetulan hari itu Nabi masak apa? Keluarga Nabi termasuk Sayyidatina Aisyah masak gulai kepala kambing. Masih adakah gulai kambing itu tadi? Ya Aisyah, untuk apa ya Rasul? Bukankah Tuhan sudah makan? Ya, aku sudah makan, tapi aku membawa. Kalau masih ada, kau kemana yang Rasul? Untuk jumpa saudaraku. Aku dengar mereka sedang sakit. Maka dibungkuskanlah gulai kambing tadi. Rasulullah berangkat menuju ke rumah orang yang balik-balik kerja yang menyiram Nabi dengan cucian pinggan. Nabi pun naik, ya, mengucapkan salam. Sekali ditewak di depan pintunya Rasulullah yang sakit, tampak menggetar ketakutan. Apa jawabnya? Wahai Muhammad, teruslah Tuhan masuk. Sila Tuhan masuk ke dalam. Dan balaslah, memang aku terlalu jahat dengan Tuhan. Maka sekarang aku sedang sakit, balaslah kejahatanku itu. Aku sudah tidak boleh melawan lagi. Mengalir air mata Nabi Tuhan.
wahai sahabatku, aku datang ke sini bukan membalas dendam. Aku tidak mempunyai akhlak seburuk itu. Tetapi bila aku dengar Tuhan sedang sakit, ada sedikit makanan aku bawa. Semoga Tuhan cepat sembuh. Mengalir air mata itu orang tadi. Dengan asbab anak Nabi terus mereka bersahadat. Semua sangat. Nah, pada masa itu orang itu belum masuk Islam, tertarik dengan akhlak Islam. Namun kita sekarang akhlak Islam itu Masya Allah. Gimana akhlak kita sebagai Islam? Kita tahu benda itu tak baik, salah, tetapi kadang-kadang kita tak dapat melawan nafsu kita sebagai musuh kita yang terbesar. Jadi semoga dengan barakah majelis sambutan oleh Rasul pada hari ini, Allah Ta'ala berikan kita sifat mahmudah, sifat yang terpuji, diganti dengan sifat mazmumah, itu sifat yang tercela. Insya Allah sebenarnya kita umat Islam sudah dididik oleh mak ayah kita masing-masing, oleh guru kita sudah dikasih tahu benda ini tak baik, ini baik. Tetapi terkadang nafsu kita telah menjadikan kita sebagai budaknya. Iblis telah menjadikan kita sebagai hambanya. Akhirnya yang baik kita nampak tak baik, yang tak baik kita pandang baik. Jadi semoga Allah Ta'ala tunjuki jalan, Allah Ta'ala tunjukkan jalan yang terang, mana yang benar, mana yang salah. Sebab kita takut jangan sampai ketika kita balik kita tidak menyediakan amal masing-masing, tertipu oleh benda yang palsu yang disebutkan itu tadi. Itulah harapan kita bersama-sama. Kemudian yang keempat, Rasulullah amat mencintai kita. Dan yang kelima, yang terakhir lagi, jelas ya? Kalau tuan-tuan mau sampai jam 1 aku lebih suka. Tapi saya nampak di belakang kita memahami ya. Sebab benda ini masing-masing kita ada kekuatan masing-masing. Tak sama kekuatan kita. Ada yang kekuatan boleh angkat beras 20 kilo begitu besar. Jadi insyaallah yang terakhir yang harapan kita bersama-sama. Kenapa kita perlu mencintai Rasulullah? Sebab Rasulullah lah harapan kita untuk memberikan syafaat pertolongan kepada kita yaumul hisab nanti. Sebab pada masa itu semua para nabi, para rasul ketakutan tak boleh memberikan syafaat. Yang boleh memberikan syafaat hanya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tapi belum habis. Izinkan saya untuk menutup ceramah Rasul pada ini dengan satu kisah. Nah, ketua sudah memang siap dan insyaallah kita cukup. Lepas itu kita bersalawat sama-sama. Ya. Ada satu kisah seorang ulama besar yang diberi nama Syekh Al-Farosaq. Syekh Al-Farosaq ini tuan-tuan tinggal di Madinah. Dan Syekh ini sangat mencintai Rasulullah, sangat menyayangi Rasulullah semasa hidup beliau. Dan Syekh ini dia akan memastikan dirinya menunaikan ibadah haji setiap tahun. Bila dia siap menunaikan ibadah haji, maka dia akan berangkat ke makam Rasulullah, kemudian berselawat di atas makamnya dan mensajikan rasa cinta dan kasihnya kepada Nabi melalui syair. Ketika Syekh Farosaq sedang asik bersair, tiba-tiba datang seorang tetamu yang tak diundang. Datang seorang tetamu, kemudian mengatakan kepada Syekh Farosaq, wahai Syekh, aku sangat cinta, sangat suka dengan suara Tuhan yang begitu merdu menyampaikan syair di atas makam Muhammad, makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Aku suka dengan suara indah dan merdu daripada Tuhan. Maka atas sebab itu tolong penuhi undangan Tuhan. Apakah undangan Tuhan? Aku undang Tuhan makan siang di rumahku. Nah, kalau di sini kalau sudah namanya diundang, tidak makanannya sedap, gembira, Syekh Fauzan. Nah kebetulan memang sudah makan siang, sudah memang time itu makan, punya gembira Syekh Fauzan. Terima kasih atas undangan Tuhan, berangkat mengikuti undangan itu. Bila sampai di rumah yang mengundang, maka Syekh Fauzan dipersilakan masuk di dalam rumahnya. Bila Syekh Fauzan sudah masuk, duduk di atas kursi yang disediakan, rupa-rupanya undangan itu berubah 90 derajat Celcius. Berubah di dalam. Apa banyak nama kita? Apa kata mengundang? Wahai Fauzan, kamu tahukah aku undang kau pada ini? Kata yang satu kira tidak makan. Aku undang kau datang ke rumahku sebab aku benci betul orang-orang yang menyanyi Muhammad. Aku benci. Maka disebabkan kebencianku, aku undang kau datang ke rumahku untuk aku gunting lidahmu yang balik-balik memuji Muhammad. Oh tidak. Dia guntingnya lidah Syekh putus. Baru dilempar di lidah begini. Kau punya lidah, kau pikirlah lagi, bersanirlah kau di atas makam si Muhammad. Masa Tuhan sampai macam begitu. Sedihnya Syekh Fauzan ingatkan makan siang yang penuh lezat. Bukan lagi makan siang, lidah pun sudah putus. Berangkat Syekh Fauzan balik, pergi di depan makamnya. Kemudian kata Syekh Fauzan, ya Allah, ya Tuhan, kalau syairku untuk aku menzahirkan rasa cintaku kepada penghuni makam ini, tetapi dia tidak suka aku sampaikan syair itu, maka aku tidak perlukan lagi lidah ini. Lidah sudah dalam poket. Aku tidak perlukan lagi lidah ini. Biarlah aku dalam keadaan begini, hanya mengingati nama. Tetapi jika sekiranya di dalam makam ini suka dengan syairku, maka tolong ya Allah, kembalikan lidahku seperti sedia kala. Dalam keadaan doa dan menangis, Syekh Fauzan tiba-tiba tertidur di atas makam Nabi. Kemudian beliau bermimpi datang Rasulullah, wahai Syekh Fauzan, aku sangat suka dengan bunyi syair, maka mari lidah itu. Suruh ambil lidahnya, suruh cantumkan lidah itu melekat sebagaimana biasa. Bila Syekh Fauzan sedar daripada tidurnya, dia pegang lidahnya, udah mata sudah. Maka Syekh Fauzan bertambah lagi kuat semangatnya berselawat kepada Nabi. Itu dia. Jadi kalau ada masalah apa-apa, ya ada belum kedepannya, baca selawat. Bunyinya macam mana? Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ada masalah rumit, banyakkan selawat. Dan selawat itu tuan-tuan boleh. Selawat itu dalam sholat hukumnya wajib. Bolehkah kita tak selawat masa sholat? Bolehlah, tapi sholat batal. Batal itu sholat. Hukum kita kena tahu juga, kita kena kenal, sehingga bertambah keyakinan kita. Di mana tempatnya wajib sholat? Selawat itu. Ketika at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum at-tahiyyatul mubarakatus shalawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siap kita syahadat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada urusan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi. Salat sudah sah. Sebab kita ada urusan. Tetapi kalau belum ada urusan, teruskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai habis baru kita salam lagi mantap. Tetapi contoh kita ada urusan, biasanya sholat tarawih sebab cepat. Biasa imam dia akan baca 1 kali selawat terus salam. Dan salam itu salam yang pertama yang wajib. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang wajib. Sekali kita salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, keluar betul. Belum lagi salam ke kiri, sahkah sholat? Sholatnya sudah sah. Keluar bulan angin, belum sempat salam ke kiri, naik balik sholat nama salam. Sah sudah sholat itu tadi. Jadi jangan sampai kita sholat belum lagi salam asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi, belum selawat, batal itu sholat itu. Maka selawat itu hukumnya wajib ketika kita dalam sholat. Salawat itu hukumnya wajib ketika kita baca khutbah. Salawat itu hukumnya wajib ketika kita akan nikah.